Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mr. Lucky. Kali ini kita akan membahas tentang pelajaran IPA kelas 8 bab 1, yaitu gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Namun kita akan lebih membahas spesifik tentang gerak lurus. Pernahkah kamu berpikir mengapa benda dapat bergerak? Apa yang menyebabkan benda dapat bergerak? Gerak seperti apa yang dilakukan oleh benda saat memperoleh gaya? Apakah lingkungan sekitar benda dapat mempengaruhi gerak benda? Nah, agar kamu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, ayo kita pelajari materi tentang gerak berikut ini dengan penuh semangat. Oke, tahukah kamu bagaimana suatu benda dikatakan bergerak? Benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Benda yang bergerak akan melalui suatu lintasan tertentu. Lintasan dapat berupa lintasan lurus, melingkar, atau parabola, ataupun tidak beraturan. Namun pada bagian ini kita akan mempelajari bagaimana gerak benda pada lintasan yang lurus. Benda yang bergerak pada suatu lintasan yang lurus itu melibatkan waktu, jarak, dan kecepatan. Nah, sebelum pandemi ini, pasti kalian berangkat ke sekolah ya. Setiap hari kalian berangkat ke sekolah, dari rumah ke sekolah, kemudian kembali lagi ke rumah. Misalnya jika diukur rumah ke sekolah itu jaraknya sekitar 2 km, maka jarak tempuh yang kalian lakukan setiap hari adalah 4 km. Namun, perpindahan yang kalian lakukan bernilai 0 km. Mengapa demikian? Ada perbedaan makna antara jarak dan perpindahan. Jadi, jarak itu merupakan panjang lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan merupakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir benda. Atau dengan kata lain, perpindahan merupakan jarak lurus resultan dari posisi awal sampai akhir. Jelas ya perbedaan antara jarak dan perpindahan. Nah, kita akan membahas hubungan antara perpindahan kecepatan dan percepatan. Yang pertama, perpindahan. Perpindahan itu merupakan besaran vektor yang diketahui arahnya, mempunyai arah. Perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu, tergantung sistem koordinatnya ya. Misal, ada titik O, titik A, titik B. Titik A ke B itu merupakan perpindahan yang diwakili titik A X1, titik B X2. Delta X sama dengan X2 dikurangi X1, nilai perpindahannya. Dengan catatan, jarak itu merupakan besaran skalar. Panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh benda. Contoh, benda bergerak dari A ke B 5 meter dan kembali lagi ke A. Maka perpindahannya adalah 0. Sedangkan jarak 5 meter ditambah 5 meter sama dengan 10 meter. Kemudian yang kedua, kecepatan. Kecepatan juga merupakan besaran vektor, memiliki arah. Bila benda memerlukan waktu delta T untuk mengalami perpindahan delta X, maka kecepatan rata-ratanya adalah perpindahan dibagi dengan waktu yang diperlukan.
V rata-rata sama dengan X2 dikurangi X1 dibagi T2 dikurangi T1 sama dengan delta X per delta T. Nah, kecepatan rata itu merupakan kemiringan garis yang menghubungkan X1 dan X2. Yang B, kecepatan sesaat. Kecepatan rata-rata apabila selang waktu mendekati 0. Dengan catatan, kelajuan juga merupakan besaran skalar. Bila benda memerlukan waktu T untuk menempuh jarak X, maka kelajuan rata-ratanya sama dengan jarak total yang ditempuh dibagi waktu yang diperlukan, atau V sama dengan X per T. Yang ketiga, percepatan. Percepatan rata-rata itu merupakan perubahan kecepatan per satuan waktu, atau simbolnya A. Ya, percepatan itu simbolnya A. A rata-rata sama dengan V2 min V1 dibagi T2 min T1, atau delta V per delta T. Ada juga percepatan sesaat, merupakan perubahan kecepatan pada suatu saat tertentu. Percepatan rata-rata apabila selang waktu mendekati 0. Nah, lanjut ke gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Posisi X sama dengan X0 plus VT. Sedangkan kecepatannya konstan, V sama dengan konstan. Maka percepatannya adalah 0. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus yang percepatannya tidak berubah atau tetap terhadap waktu dipercepat beraturan. Maka posisinya dilihat pada diagram di samping kiri. X sama dengan X0 plus V0T plus setengah AT kuadrat. Kecepatannya sisi kanan V sama dengan V0 plus AT. Dengan ketentuan percepatan A sama dengan konstan. Ada lagi gerak jatuh bebas. Merupakan contoh dari gerak lurus berubah beraturan. Percepatan yang digunakan untuk benda jatuh bebas adalah percepatan gravitasi. Biasanya G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Sumbu koordinat yang dipakai adalah sumbu Y. Sehingga V sama dengan V0 min GT. Y sama dengan Y0 plus V0T min setengah GT kuadrat. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2G kali Y min Y0. Ingat ya, kalau sumbu Y, maka arah ke atas itu nilainya positif, arah bawah negatif. Contoh soal. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 27 km per jam. Kemudian mobil dipercepat dengan kecepatan 2 meter per sekon kuadrat. Hitunglah kecepatan mobil dan jarak yang ditempuhnya selama 5 detik setelah percepatan tersebut. Maka V0 sama dengan 27 km per jam. Ingat ya, harus diubah satuannya. Tadi kecepatan itu satuannya meter per sekon. Maka menjadi 27.000 meter per 3.600 sekon atau 7,5 meter per sekon. X0-nya 0 ya.
Kemudian percepatannya itu 2 meter per sekon kuadrat, membutuhkan waktu 5 sekon. Maka kecepatan mobil atau V sama dengan V0 plus AT. V0 7,5 plus A itu 2 kali 5 ya. Oke. Sehingga diperoleh 17,5 meter per sekon. Jarak yang ditempuh mobil X sama dengan X0 plus V0T plus setengah AT kuadrat sama dengan 62,5 meter. Contoh yang kedua, seorang pemain basketbol melempar bola sepanjang sumbu Y dengan kecepatan awal 12 meter per sekon. Berapa waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai ketinggian maksimum dan berapa ketinggian maksimum yang dapat dicapai bola tersebut? Oke, percepatan bola ketika meninggalkan pemain adalah A sama dengan min G. Sedangkan kecepatan pada ketinggian maksimum V sama dengan 0. Waktu untuk mencapai ketinggian maksimum dicari dengan V sama dengan V0 plus GT. Waktu sama dengan V min V0 per G, yaitu 0 min 2 dibagi min 9,8 sama dengan 1,2 sekon. Sedangkan ketinggian maksimum yang dicapai Y sama dengan V min V0 kuadrat dibagi 2A sama dengan 0 min 12 meter per sekon kuadrat dibagi 2 kali min 9,8 meter per sekon kuadrat sama dengan 7,5 meter. Jelas ya? Oke, silahkan kerjakan. Ada 2 soal. Sebuah mobil yang mula-mula diam bergerak dipercepat beraturan sehingga kecepatannya menjadi 72 km per jam setelah bergerak selama 30 sekon. Percepatan yang dialami mobil tersebut adalah titik-titik. Yang kedua, buah kelapa yang sudah tua dan matang jatuh dari pohonnya. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, berapakah kecepatan buah kelapa setelah jatuh selama 3 sekon? Ya, semoga beruntung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.